Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang menjadi bapaknya umat manusia. Ia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan tangannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Namun banyaknya ayat-ayat tentang kisah Nabi Adam yang diulang-ulang membuat kita yang awam menjadi kesulitan dalam memahaminya. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kisah Nabi Adam lengkap dari lahir sampai wafat menurut Islam. Kisah Nabi Adam sebelum diciptakan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Saat malaikat mendengar kabar tersebut, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwasanya makhluk yang tinggal di bumi sebelum diciptakan manusia ini selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Disebut dalam sebuah riwayat bahwa 1000 tahun sebelum Adam diciptakan, bangsa jin yang saat itu tinggal di bumi telah melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah kirimkan sekelompok pasukan dari golongan malaikat kepada mereka. Para malaikat tersebut mengusir mereka sampai pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena kejadian itu, mereka ingin mengetahui apa hikmat di balik penciptaan khalifah ini. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutarakan kepada para malaikat ini menggambarkan bahwa Allah lebih tahu kemaslahatan dari diciptakannya Nabi Adam. Karena dari keturunan Nabi Adam akan lahir seorang yang menjadi para nabi dan rasul, para siddiq dan juga orang-orang saleh. Kisah Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna dan lengkap. Ia diciptakan dari tanah liat dengan tangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Syad ayat 71 dan 75. Setelah Allah sempurnakan bentuknya, maka Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud." Quran Surat Syad ayat 71 sampai 72. Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menjadikan Nabi Adam sebagai orang yang sudah berakal dan mampu berbicara. Sehingga Nabi Adam mampu memahami perkataan dan mampu menjawab perkataan tersebut dengan benar. Dikisahkan di dalam hadis At-Tirmizi bahwa ketika ditiupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun bersin dan berkata, "Alhamdulillah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu dan katakanlah kepada mereka yang sedang duduk, Assalamualaikum." Maka Adam pun menuju para malaikat itu dan berkata, "Assalamualaikum." Para malaikat menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Nabi Adam kembali kepada Tuhannya, lalu Tuhannya berkata, "Ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu." Lalu Allah berfirman kepada Adam sementara kedua tangannya mengepal, "Pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu hendaki." Adam menjawab, "Aku memilih tangan kanan Tuhanku dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang diberkahi." Kemudian Allah membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak keturunanmu." Ternyata umur semua manusia telah tertulis di antara kedua matanya.
Seketika itu di antara mereka ada seorang lelaki yang cahayanya paling cerah di antara yang lain. Maka Adam pun bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah anakmu Daud. Dan aku telah menulis untuknya umur 40 tahun. Nabi Adam berkata, "Ya Allah, tambahkan umurnya." Allah berfirman, "Itu telah aku tuliskan untuknya." Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, kalau begitu aku berikan 60 tahun umurku untuknya." Allah berfirman, "Itu adalah hakmu." Kemudian Allah tempatkan Nabi Adam sesuai kehendaknya. Lalu ia diturunkan dari surga, dan lalu Adam menghitung sendiri umurnya. Lalu ketika malaikat maut datang, maka ia berkata, Adam berkata padanya, "Kamu terburu-buru, aku telah diberi umur 1000 tahun. Malaikat menjawab, "Tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud." Lalu Nabi Adam mengingkari hal tersebut, maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat mengingkari. Adam lupa dengan hal tersebut, maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat lupa. Sejak saat itulah diperintahkan untuk menulis dan mengadakan persaksian. Dikisahkan pula di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka diusaplah punggung Nabi Adam alaihissalam. Dari punggung itu kemudian berjatuhanlah seluruh jiwa yang akan menjadi keturunannya kelak hingga hari kiamat. Lalu Allah menjadikan kilauan cahaya di antara kedua mata masing-masing dari mereka. Setelah itu mereka pun dihadapkan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, "Mereka adalah keturunanmu." Setelah itu mereka pun dihadapkan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, "Mereka adalah keturunanmu." Lalu Nabi Adam melihat seorang lelaki dari mereka, maka Nabi Adam terkagum dengan kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah ini?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ini adalah seorang lelaki dari kalangan umat terakhir dari keturunanmu yang bernama Daud." Nabi Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa umur yang engkau berikan padanya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 40 tahun. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkan untuknya 40 tahun dari umurku." Tatkala Nabi Adam telah habis umurnya, maka ia didatangi oleh malaikat maut. Nabi Adam pun berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Malaikat menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud?" Nabi Adam pun mengingkari hal tersebut. Maka keturunannya pun juga punya sifat mengingkari. Adam lupa dengan kejadian saat ia memberi umur kepada Daud. Maka keturunannya pun juga punya sifat lupa. Adam berbuat salah, maka anak turunannya pun juga berbuat salah. Kisah Nabi Adam dan para malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Dikisahkan di dalam Al-Quran. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Adam menguasai semua nama-nama yang Allah ajarkan, selanjutnya Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mereka sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Adam di hadapan para malaikat dan berfirman kepada mereka, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Maka para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Menurut Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk, melainkan para malaikat lebih mengetahui diri pada makhluk tersebut. Ternyata ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah tunjukkan kepada mereka,
mereka tidak mampu melakukannya, karena Allah tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan?" Perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia diciptakan dengan tangannya, ditiupkan ruh ciptaannya kepadanya, dan juga diajarkan oleh Allah tentang segala sesuatu. Kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersujudlah kamu kepada Adam." Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Saat Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud. Namun ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong, yaitu iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah diciptakan dari cahaya. Walaupun si iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia tetap harus mematuhi perintah Allah, karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Maka iblis pun menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Terlihat dari jawaban yang dikemukakan oleh iblis, kita bisa mengetahui bahwa iblis telah melakukan sebuah analogi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iblis telah menganalogikan sesuatu dan dialah yang pertama kali melakukan analogi. Namun analogi iblis ini bukanlah analogi yang benar. Ia menganggap bahwa sesuatu yang tercipta dari tanah lebih hina dibandingkan sesuatu yang tercipta dari api. Padahal apabila kita bandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung kelembutan, kelenturan, ketenangan, dan perkembangan. Sementara api mengandung unsur kekasaran, kecepatan, dan membakar. Selain itu, Nabi Adam juga telah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, "Turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, "Keluarlah darinya surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 34-35. Hukuman yang diterima oleh iblis bukan hanya semata-mata karena iblis merendahkan Nabi Adam. Akan tetapi juga disebabkan dia membangkang terhadap perintah Allah. Dari kisah ini sesungguhnya kita belajar bahwa ketika hendak melaksanakan suatu perintah, maka bukan perintahnya yang kita lihat. Akan tetapi yang kita lihat adalah siapa yang memberi perintah. Sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kedengkian iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik, sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Dikisahkan dalam Quran Surat Al-A'raf bahwa iblis berkata kepada Allah,
Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Iblis pun bersumpah kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kisah Nabi Adam dan Hawa di surga. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, maka Allah pun hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika Nabi Adam ditimpa rasa kantuk, kemudian ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan paling bengkok. Lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga. Lalu Adam pun berjalan-jalan sendiri di surga tanpa seorang istri yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya padanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi yang lain, Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Adam memasuki surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada mulanya Nabi Adam ditimpa rasa kantuk. Lalu ketika ia tertidur, maka Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambalnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan istri Nabi Adam dari tulang rusuk tersebut, yaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam, agar ia merasa tenang hidup bersamanya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam pun berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Adam pun merasa tenang dan tentram bersamanya. Setelah Allah menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tentram di dalam diri Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Kisah tipu daya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Adam dan Hawa dengan satu buah larangan, yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya, bahwa ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam beserta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari." Quran Surat Taha ayat 117-118.
Di lain sisi, iblis yang saat itu telah diusir dari surga semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Lalu iblis mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang. Kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang yang kekal dalam surga. Agar lebih meyakinkan, iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon kuldi, pohon keabadian. Agar Nabi Adam dan Hawa lebih tergoda, iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Sesuai sumpahnya, ia akan menggoda Nabi Adam dari segala arah. Maka iblis pun tidak kehabisan akal. Ia bahkan berani bersumpah atas nama Allah untuk lebih meyakinkan Nabi Adam dan Hawa. Iblis berkata, "Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat." Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah iblis masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa, ataukah iblis hanya sebatas melewati surga saja ketika menggoda mereka, ataukah iblis menggodanya dari luar pintu surga atau di bawah langit. Yang jelas apapun pendapatnya, iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka dikeluarkan dari surga sebagaimana iblis diusir dari surga. Kisah Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Dengan segala cara iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berdua pun tergoda untuk memakannya. Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Karena merasa malu, akhirnya mereka tutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Dikisahkan di dalam surat Al-A'raf, ia setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun pohon tin. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa setelah Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon. Pohon itu lalu memegang ubun-ubun beliau. Selanjutnya Tuhannya memanggil, "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?" Maka Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat." Kisah bertaubatnya Nabi Adam dan Hawa. Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan hingga aurat mereka tersingkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka berdua dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Mendengar teguran dari Allah atas kesalahan yang mereka perbuat, mereka pun mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Al-Mustadrak, Ibnu Abbas menceritakan, Adam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau juga telah meniupkan ruhmu kepadaku?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah jika aku bersin engkau mengucapkan semoga Allah merahmatimu dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan hal kesalahan ini?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bila aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Allah berfirman, "Benar." Maka Allah pun mengajarinya sebuah kalimat. Dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Kalimat itu adalah, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Adam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepadanya. Allah pun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Kisah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat dari Nabi Adam dan Hawa. Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka semua untuk turun dari surga. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Hari diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya Hawa adalah hari Jumat, dan hari itu adalah sebaik-baiknya hari. Mengenal di mana tempat Nabi Adam dan Hawa diturunkan, maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di wilayah bernama Dahna, yaitu terletak di antara kota Taif dan Mekah. Ada yang mengatakan di India, dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Safa. Demikian pula Hawa juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana ia diturunkan. Ada yang mengatakan ia turun di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwah. Selain Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan bahwa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi, dan juga dibangkitkan di bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan." Kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Nabi Adam dan istrinya Hawa telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh kebahagiaan menuju negeri yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kepenatan, kekeruhan, usaha, perjuangan, ujian, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tinggi tidak lebih dari 60 hasta. Sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsiku. Pergilah ke tempat itu dan bangunlah sebuah rumah untukku, lalu bertawaflah. Kamu di rumah tersebut seperti para malaikat bertawaf di asriku." Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahwa setiap jejak kaki Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari. Makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh Jibril, yaitu 7 biji gandum. Nabi Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini berasal dari pohon terlarang yang dulu engkau dilarang untuk memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya, "Lalu apa yang harus aku perbuat dengan ke-7 biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji tersebut di tanah." Lalu Adam pun menanamnya. Setelah biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100.000 biji. Lalu Nabi Adam memanennya, menumbuknya, menggilingnya, mengadoninya, dan membuatnya menjadi roti. Akhirnya Adam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan berasal dari bulu domba. Awalnya Adam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya dan baju serta kerudung untuk Hawa. Setiap kali Hawa mengandung, maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putrinya dari kembaran anak laki-laki yang lain, dan seterusnya. Adapun menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat itu. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa hanya memiliki anak ketika di bumi. Ada pula yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, yaitu Kabil dan saudara perempuannya. Wallahu alam. Kisah anak Nabi Adam singkat. Setelah berlangsung lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu, anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam adalah Kabil. Habil beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik, sementara Kabil tidak terima dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai istri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil,
namun Kabil menolak. Lalu Nabi Adam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Adam meminta langit untuk menjaga keluarganya, namun langit menolak. Lalu Nabi Adam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolak. Akhirnya Kabil menerima untuk menjaga keluarganya. Lalu mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, karena ia adalah seorang peternak. Sedangkan Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima. Sementara kurban milik Habil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Habil ditolak. Melihat kurban miliknya tidak diterima, sementara kurban Habil diterima, maka Kabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu, agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dalam versi cerita yang lain dikisahkan bahwa Nabi Adam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut dan merasa senang dengan diterimanya kurban Habil, sementara kurban Kabil tidak diterima. Kabil berkata kepada Nabi Adam, "Allah menerima kurbannya karena engkau mendoakannya dan tidak mendoakan aku." Padahal Nabi Adam mendoakan kedua bersaudara tersebut. Pada suatu malam, Habil pulang terlambat dari mengembala. Maka Adam meminta Kabil untuk mencari tahu mengapa ia terlambat pulang. Ketika Kabil berangkat dan bertemu dengan Habil, maka ia mengabarkan kepada Habil, "Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak diterima." Maka Habil menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dirasa ngulang deui ieu mah. Mendengar jawaban tersebut, Kabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada cerita versi lain, ada yang mengatakan bahwa Kabil membunuh Habil dengan batu dan dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas hingga Habil meninggal dunia. Wallahu alam. Setelah Kabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Versi lain ada yang mengatakan 100 tahun. Hingga akhirnya Allah mengirim 2 ekor gagak yang bersaudara. Kedua burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut membunuh yang lain. Setelah ia membunuhnya, lalu ia turun ke bumi, menggali tanah dan melemparkannya serta mengubur dan menimbunnya ke dalam tanah. Ketika Kabil melihat burung tersebut, maka ia berkata, "Duh, celaka aku. Kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini agar bisa mengubur mayat saudaraku ini?" Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tadi. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam pun bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepadanya anak yang bernama Syits. Syits artinya adalah pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama Syits karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Kisah Nabi Adam wafat dan wasiat kepada anaknya telah dituliskan bagi Nabi Adam baginya umur 1000 tahun. Ketika Adam akan meninggal dunia, maka ia berpesan kepada anaknya Syits. Adam mengajarkan kepadanya waktu-waktu siang dan malam serta mengajarinya ibadah di waktu itu. Adam juga memberitahu kepadanya bahwa akan terjadi topan setelah itu. Ketika Nabi Adam menghadapi sakaratul maut, maka ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku sangat ingin sekali mencicipi buah surga." Maka mereka mulai pergi mencarikan buah surga untuk ayahnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan para malaikat, yang saat itu mereka membawa kain kafan dan kapas yang dibubuhi minyak wangi untuk Nabi Adam, kapak, sekop, dan cangkul. Para malaikat tersebut berkata kepada anak-anak Adam, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Mau kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit, dia ingin makan buah dari surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah, karena ajal bapak kalian telah tiba."
Beberapa saat kemudian, para malaikat sampai. Wahai yang melihat dan mengenali mereka langsung berlindung kepada Nabi Adam. Hawa yang melihat dan mengenali mereka langsung berlindung kepada Nabi Adam. Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan para malaikat Tuhanku itu." Lalu para malaikat mulai mencabut nyawanya, menadikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya, membuat liang lahat di kuburnya, dan mensolatinya. Kemudian mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Nabi Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Lalu mereka keluar dari kubur. Mereka menimbunnya dengan batu. Lalu mereka berkata, "Wahai anak turun Adam, ini adalah sunnah kalian." Pada saat Nabi Adam wafat, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Selang 1 tahun Nabi Adam meninggal dunia, maka Hawa pun juga meninggal dunia. Demikianlah kisah Nabi Adam lengkap dari lahir sampai wafat. Mulai dari dilahirkan atau diciptakan, diturunkan ke bumi hingga wafatnya. Disertai sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat para ahli sejarah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam tersebut. Semoga dengan ditulisnya kisah Nabi Adam secara lengkap dapat memberikan ibrah yang banyak kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah